OPOP malam ketiga dengan tema Yesus berkemah bersamamu dan berjudul Sahabat Terbaikmu. Sebelumnya, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu kepada kami sehingga kami bisa berkumpul dalam Zoom ini untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu memimpin dan menuntun kami untuk mendapatkan pelajaran akan kebenaran-Mu, Tuhan. Inilah doa kami, mohon ampun atas dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, kita akan melanjutkan penjelajahan kita dengan tema kita dari malam-malam sebelumnya hingga sekarang. Kita akan merasakan Yesus berkemah bersamamu dengan berjudul Sahabat Terbaikmu. Jadi, kita mengingat janji Yesus ini secara langsung dalam Ibrani 13 ayat 5. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Apakah makna dari perkataan Yesus itu? Mari kita mengungkapkan makna dari balik kata-kata itu. Dan saya sudah mendapat 3 bagian dari maksud perkataan Yesus itu. Bagian yang pertama, Yesus yang tak terpisahkan. Coba kita bayangkan, kita semua ada di perkemahan yang menyenangkan di hutan. Biasanya, untuk membuat suasana istimewa berkemah, kita akan membuat api unggun. Dan suasana yang terciptakan biasanya sukacita, tertawa bersama, dan biasanya kenangan itu tidak akan terlupakan. Apalagi bila kita mendengarkan cerita-cerita yang dibawakan teman-teman kita saat itu. Ternyata di dalam Alkitab juga kita dapat menemukan bahwa Yesus menyukai cerita dan menghabiskan waktunya bersama dengan sahabat-sahabatnya. Jadi yang pertama, kisah sahabat yang tidak pernah pergi. Dalam Matius 28 ayat 20, boleh dibacakan oleh Shalom. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih, Shalom. Di sini Yesus menyatakan sesuatu yang luar biasa. Selain Tuhan mau kita melakukan sesuatu yang diperintahkannya, Tuhan juga lebih dari sekedar teman, yaitu Tuhan akan menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Jadi, Tuhan ini bukan hanya seorang teman. Dia adalah teman yang selalu ada. Bedanya sama teman saja itu contohnya Emma dan Shalom nih. Misalnya, Emma berbuat salah kepada Shalom. Pasti Shalom akan kesel dong dan meninggalkan Emma begitu saja. Juga sebaliknya, karena dibuat kesel, terus meskipun minta maaf juga, pasti akan pergi cari teman yang baru, yang lebih baik dan asik. Tetapi, beda dengan Tuhan. Walaupun kita berbuat salah terus, tetapi kita memohon maaf kepada Tuhan, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita apapun keadaan kita. Yang kedua, menyatakan Yesus sang pencerita. Boleh kita bayangkan, kita duduk di dekat api unggun surgawi saat Yesus membagikan kisah-kisah yang luar biasa. Kisah tentang cinta, keberanian, dan pengharapan. Setiap kisah memiliki pesan khusus, mengingatkan kita betapa Dia mengasihi kita dan betapa pentingnya kita baginya. Dan kita sekarang juga bisa mendapatkan cerita-cerita Yesus ini di dalam Alkitab. Jadi, marilah kita rajin membaca Alkitab setiap hari agar kita mengetahui cerita-cerita Yesus yang luar biasa itu. Yang ketiga, Yesus bermain
Yesus teman bermain dan yang menyenangkan. Nah, ketika kita berkemah, itu juga hal yang paling menyenangkan, seperti ikut permainan dan lain-lain. Walaupun menang atau kalah, pasti semua akan merasakan sukacita dan tertawa bersama. Bayangkan deh, kalau Tuhan Yesus memimpin permainan, pasti akan seru. Kita akan melintasi langit berbintang, melompati awan ke awan, dan tertawa memenuhi udara. Sungguh tidak bisa kita lupakan kenangan itu. Di perkemahan surgawi, ini Yesus adalah pemimpin dalam kesenangan. Yang keempat, Yesus teman penjelajah di hutan yang sangat luas dan penuh dengan pohon-pohon di jalan-jalan setapak. Biasanya kalau perkemahan itu adalah tanda jejak sebagai pemandu kita, di mana tanda-tanda itu akan dipasang untuk menuju ke suatu tempat, dan tanda-tanda itu bertujuan agar seorang tidak tersesat. Tanda itu biasanya berupa panah yang menunjukkan arah lurus, kanan, atau ke kiri. Nah, agar kita tidak tersesat dalam perjalanan kehidupan ini, kita harus menjadikan Tuhan Yesus sebagai pemandu yang sempurna, yang akan menunjukkan kepada kita keindahan ciptaannya dan berbagai sukacita bersama. Menjelajah bersama agar kita kelak bisa sampai ke tempat yang sudah Tuhan siapkan, yaitu kerajaan surga yang kekal seperti janji Tuhan yang ada di Yohanes 14 ayat 3. Boleh tolong dibacakan oleh Juan? Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Terima kasih. Itulah janji Tuhan yang diberikan kepada kita. Yang kelima, Yesus sahabat yang mendengar. Biasanya kita berbicara masalah kita kepada sahabat kita. Namun biasanya juga sahabat kita hanya bisa mendengarkan tanpa bisa memberikan solusi atas permasalahan itu. Paling hanya bisa memberikan semangat dan mendoakan. Tetapi Tuhan Yesus bukan hanya seorang teman. Dia adalah seorang kepercayaan yang selalu ada untuk mendengarkan, menghibur, dan mengerti, bahkan pada saat ajaib yang kita akan mendapatkan solusi dan pertolongannya. Dan pada saat yang ajaib itu, kita akan merasa pelukan Yesus yang menyenangkan. Yang keenam, Yesus sang guru lagu. Ketika api unggun menyala, biasanya kita akan mengambil gitar dan memainkannya agar suasana berkemah kita semakin menyenangkan dan bersukacita tercipta saat itu. Namun, saat Yesus mengambil gitar surgawi dan memulai memainkan melodi yang penuh dengan cinta, lagu-lagu itu akan menceritakan tentang kasih yang kekal dan janjinya untuk berada di sisi kita. Jadi, dia adalah penguasa lagu-lagu yang mengisi perkemahan dengan harmoni surgawi pada saat itu. Setiap hati berdetak mengikuti irama melodinya, merasakan kedalaman kasihnya. Yang ketujuh, kemah surgawi Yesus. Mari kita membayangkan perkemahan surgawi Yesus. Api unggun menerangi langit berbintang saat tawa dan nyanyian bersukacita memenuhi udara. Di perkemahan ini, ia tidak ada pengecualian atau penghakiman. Semua orang diterima. Yesus memiliki senyuman yang berseri-seri. Saat ia mengundang setiap anak di sekitarnya untuk bergabung dalam kegembiraan, dan bagian yang paling menarik adalah bahwa dia dalam perkemahan surgawi itu. Yesus selalu menyediakan tempat khusus bagi kita masing-masing. Yesus mengundang kita ke perkemahannya karena dia mengasihi kita. Hari ini, kebenaran yang luar biasa bahwa Yesus bukan hanya teman kita, tetapi juga teman petualangan yang sempurna.
Dia adalah pendongeng, pemimpin permainan, pemandu dalam penjelajahan, dan orang kepercayaan di dalam malam-malam berbintang. Ingatlah bahwa Yesus adalah teman yang tidak akan pernah pergi, dan Yesus adalah teman yang tidak akan terpisahkan, teman yang mengundang kita ke kemah surgawinya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan Yesus teman kekal kita dan berpetualang yang mengasihkan yang disebut kehidupan. Yang kedua, menemukan maksud mengapa Yesus ingin berkemah bersama kita. Jawabannya yang saya dapatkan ada 3. Yang pertama, Yesus mengetahui isi hati kita dalam 1 Samuel 16 ayat 17. Bisa tolong Kak Sasya membacakan? Satu Samuel 16 ayat 7. 7. Satu Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Terima kasih Kak Sasya. Jadi itulah isi hati kita. Yang kedua, Yesus ingin berbagi dengan kita. Tetapi Yesus tidak hanya ingin mengenal hati kita, Dia juga ingin menghabiskan waktu bersama kita seperti firman-Nya dalam Wahyu pasal 3 ayat 20. Boleh dibacakan oleh Kak Nadine? Wahyu 3 ayat 20. Iya. Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Terima kasih Kak Nadine. Jadi itulah janji Tuhan juga. Yang ketiga, makan malam bersama Yesus. Ini bukan hanya makan malam. Ini adalah momen istimewa di mana Yesus mendengarkan pikiran kita, berbagi pengalaman, dan membangun ikatan yang lebih kuat dengan kita. Bagian ketiga, Yesus pelindung kita yang tak tergoyahkan, terdapat dalam Mazmur 121 ayat 7 dan 8. Yang berbunyi, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ketika kita berkemah, kita ingin selalu merasa aman dan membayangkan kita ada di tengah-tengah alam dikelilingi oleh suara malam hari dan kegelapan. Belum lagi banyak-banyak binatang atau cuaca hujan. Pada saat itu, kebutuhan kita adalah dilindungi dan merasa aman. Dan pelindung kita yang tak terpatahkan adalah Yesus, dibuktikan dalam ayat yang tadi, yang di dalam Mazmur 121 ayat 7 sampai 8. Tadi dan Amsal 30 ayat 5 boleh dibacakan oleh Emma. Amsal 30 ayat 5, semua firman Allah adalah murni, ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Terima kasih Emma. Jadi ini adalah janji, bukan hanya sebuah pernyataan, tetapi ini adalah jaminan bahwa Yesus selalu menjaga kita. Ada 3 hal dari makna Yesus pelindung kita yang tak tergoyahkan. Yang pertama, Yesus sang penjaga jalan kita.
Di dalam hutan kehidupan kita, seringkali kita menghadapi jalan yang tidak ketahui dan jalan setapak yang mungkin tampak gelap. Dalam Mazmur 121, meyakinkan kita bahwa Yesus adalah penuntun kita yang senantiasa ada. Dia menerangi kita, melindungi kita dari senandungan dan rintangan. Kita bisa membayangkan berjalan bersama Yesus yang dengan setiap langkahnya memastikan bahwa kita berada di jalan yang benar, menuju kehidupan yang penuh yang memiliki untuk kita. Yang kedua, Yesus perisai yang tidak dapat dipecahkan. Dalam hidup kita terkadang menghadapi badai yang tidak terduga, tantangan, ketakutan, dan situasi yang terancam untuk menggoyahkan kita. Tetapi Yesus adalah perisai. Kita janjinya ada dalam Amsal 30 ayat 5. Adalah perisai ialah ilahi yang Yesus tempatkan di depan kita, melindungi kita dari angin badai kehidupan. Di dalam hadiratnya kita terlindung dan aman. Yang ketiga, tenda perlindungan ilahi yang diperluas. Sekarang mari kita bayangkan tenda perlindungan ilahi yang Yesus tempatkan di sekeliling kita. Tenda ini tidak hanya melindungi kita dari badai, tetapi juga tempat berlindung yang penuh dengan kasih dan kenyamanan di dalam tenda ini. Yesus tidak hanya menjadi penjaga yang melindungi dari kesulitan, tetapi juga menjadi teman yang berbagi saat ketenangan dan kedamaian terhadap pelindungan ilahi. Bukan hanya perisai ini adalah tempat di mana Yesus hadir menyelimuti kita dengan kasih yang tidak pernah berhenti. Kesimpulan yang saya dapatkan yaitu menjelajah bersama Yesus menuntun kita untuk memahami kebenaran yang luar biasa. Terus dia ingin kita menikmati semua suasana indah itu tanpa ada yang terlewat. Yang ketiga, jangan pernah takut dan merasa sendirian, karena Yesus ada selalu di dekatmu. Yang keempat, tidak ada tempat yang paling nyaman selain tinggal dan dekat dengan Yesus. Terima kasih telah berbagi waktu bersama. Ingat selalu bahwa kita dikasihi oleh Yesus dan dia hanya berjarak satu doa dari kita. Semoga hari ini hari menyenangkan dan jangan pernah lupa Yesus berkemah bersamamu. Sekian dari saya, terima kasih.